Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang murid bertanya kepada seorang guru
ibadah saya selama ini yang selama mondok nyantri di tempat guru, yang selama itu sudah hampir 20 tahun saya tidak pernah batal puasa, 20 tahun tidak pernah tidak sholat malam, 20 tahun tidak pernah meninggalkan berbagai amalan-amalan sunnah. Apakah itu cukup untuk memberikan jaminan bahwa saya akan masuk menjadi penduduk ahli surga? Maka sebelum itu mengutip risalah Muhammad dalam hal pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, andaikan ada seorang hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah berusia 65 tahun dan semenjak dia lahir ke dunia ini, mulai lahir dari rahim ibunya tidak muat yang dia keluarkan, tapi langsung astagfirullah, beristighfar kepada Allah, dan hidupnya mulai tidak baik sampai usia 65 tahun, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah satu detik pun, maka ibadah seorang hamba yang total selama 65 tahun itu tidak cukup untuk mengganti nikmat Allah berupa mata satu. Mata satu aja tidak cukup diganti dengan ibadah kita 65 tahun tanpa bermaksiat satu detik pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma 20 tahun dan sekian tahun, yang itu tidak mungkin kita akan terlepas dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta maksiat yang kita tidak merasakan kalau itu bermaksiat, kita merasa bersolat, kita merasa khusyuk, kita merasa menjadi hamba yang soleh, itu sudah merupakan maksiat khafi yang kita tidak sadar. Kalau itu bisa jadi godaan setan yang masuk ke dalam relung-relung kita, rasa sombong, rasa ria, rasa sum'ah, mengaku dirinya orang yang baik, di hadapan Allah dia mengaku orang baik, itu merupakan sebuah kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimahullah. Dalam konteks kebangsaan kita ini, kita sudah memberikan 78 tahun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan suatu yang sangat mahal, karena sejarah membuktikan ada bangsa Indonesia yang merdeka dengan cara memperebutkan, bukan dengan cara mendapatkan hadiah dari para penjajah. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Bagaimana para pahlawan kita, para leluhur kita telah memperjuangkan berbagai hal yang sangat berharga dalam hidupnya, bahkan nyawanya untuk memperebutkan kemerdekaan secara gagah, secara elegan, dan secara satria, bukan menerima pemberian dari penjajah atas kemerdekaan. Ini merupakan suatu hal yang sangat besar yang wajib hukumnya bagi kita untuk mempertahankan kebanggaan ini. Dengan cara apa? Mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi kemerdekaan ini agar negara ini betul-betul merdeka dalam artian zahiran wa batinan, sebagaimana yang terungkap dalam 5 sila Pancasila. Bagaimana kita berusaha, kita tidak lagi dituntut untuk berjuang menumpahkan darah melawan penjajah, tapi kita diminta hanya bersyukur, mensyukuri apa yang telah diperjuangkan, dipersembahkan oleh para leluhur kita, para pahlawan kita atas kemerdekaan ini. Indonesia sungguh luar biasa. Negara-negara luar, bagaimana kita lihat Turki Utsmani yang mempertahankan menguasai hampir 2/3 dunia, menjadi terpecah menjadi negara-negara kecil. Kita lihat Uni Soviet, negara besar, hancur berkeping-keping menjadi negara kecil, dan banyak contoh lain. Tapi Indonesia berawal dari kerajaan-kerajaan kecil yang mengikrarkan diri, menyatukan diri menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini lahir dari kerajaan-kerajaan, kedaulatan, dan atas kesadaran nasionalisme yang tinggi, mampu membuat egoisme sektoral, egoisme elektoral, dan dia bersatu menjadi sebuah negara besar, negara kesatuan Republik Indonesia.
Sementara contoh-contoh di luar bagaimana negara yang sudah besar, ambruk dan hancur berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Ini merupakan fakta sejarah. Ini merupakan mukjizat yang Allah hadiahkan bagi kita sebagai bangsa negara Indonesia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Maka Allah mengingatkan dalam ayat yang saya sebutkan dalam muqaddimah tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita hanya dituntut bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah artinya kita diminta untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah artinya apa? Menjalankan seluruh syariat-syariat yang Allah telah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Di antara syariat Allah yang Allah turunkan, Allah ajarkan, Allah telah ajarkan melalui Rasulullah Muhammad SAW adalah bagaimana kita mencintai bangsa ini, mengisi kemerdekaan ini. Ini merupakan bagian dari perintah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini luar biasa. Ada terdiri dari 17.000 lebih pulau, sekian ribu bahasa, 600 sekian suku bangsa, tapi mampu bersatu dalam satu bahasa Indonesia. Mereka bangsa kita bisa bersatu karena kita memiliki Pancasila yang tidak dimiliki oleh siapapun di negara luar. Pancasila bukan agama, tapi Pancasila bisa mempersatukan negara. Kita tidak perlu mengkhawatirkan Pancasila untuk dijadikan agama, karena Pancasila merupakan nilai-nilai yang diserap dari nilai-nilai kebangsaan, keluhuran dari bangsa kita dan dari ajaran agama kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan persatuan kita, rasa kebanggaan kita kepada bangsa Indonesia ini. Apa yang sudah dilakukan oleh founding fathers kita dengan urusan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Merah Putih itu kita pertahankan dalam rangka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana negara di sebelah kita yang tengah berlepotan mengatasi separatisme yang muncul di negaranya, apalagi Ukraina, Soviet yang hampir sudah setahun lebih, bagaimana kita membayangkan penderitaan rakyatnya. Maka itu jangan sampai terjadi di bangsa kita. Kita kembalikan, kita semua harus dan wajib dolim hukumnya kalau kita tidak mensyukuri kemerdekaan kita Allah anugerahkan kepada bangsa kita ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Allah ada mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur sebagai warga negara negara kesatuan Indonesia dengan kemerdekaan yang telah dipersembahkan oleh para leluhur kita, dengan bersimbah darah memperjuangkan segala harta kekayaan yang paling berharga dalam hidupnya demi merebut kemerdekaan, bukan mendapatkan hadiah dari para penjajah. Maka tugas kita adalah berjuang minimal senilai harta pengorbanan yang telah dilakukan oleh para leluhur kita. Dengan demikian, insya Allah kita semua akan tergolong hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Demikian semoga ada manfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullah ta'ala mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهل علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعمل برسالة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتغفر به الكرام وترضى بالحوائج وتبادل بالرائع ووصف الخواتم ويسس الخواتم بالكريم وعلى كل نفس ونفس بعدد كل معلوم الله. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل. سهل علينا كل عصير سهل علينا كل عصير سهل علينا كل عصير فليس العسير بجاه بشر ذنب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.